Dikumpulna apa nih? Terangan kita ambil lagi. Ambil. Aduh, perlu direwangi baik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kali ini adalah kegiatan sekaligus melaksanakan kegiatan pendamping sosial PKH. Kita akan melakukan P2K2 sekaligus sosialisasi mengenai kebijakan ya ataupun peraturan bantuan sosial. Khususnya di sini yang hadir berarti yang udah dapat PKH. Di tahap 1 ya Bu ya. Di tahap kedua kita belum tahu masih dapat atau enggak. Kenapa J? Ya kan namanya kan bantuan sosial ya. Bantuan sosial itu bisa tiba-tiba tidak cair terjadi ke siapapun. Pak Menteri Sosial sering mensosialisasikan mengenai bantuan sosial. Udah tahu Pak Menterinya siapa namanya? Ini Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia yang mengurusi bantuan sosial seperti PKH dan BPNT. Ibu-ibu harus tahu. Ya kalau saya tahu nggak siapa namanya. Iya. Jadi kalau udah tahu nama saya berarti Pak Menteri juga namanya harus tahu. Namanya itu Pak Saifullah Yusuf. Ya, beliau adalah Menteri Sosial Republik Indonesia yang mengurusi bantuan sosial untuk ibu-ibu yang sudah mendapatkan PKH dan BPNT dan yang belum mendapatkan bantuan juga tapi itu layak menjadi penerima bantuan PKH maupun BPNT. Yang mengurusi bantuan sosial di Indonesia sering mengupload sebuah video mengenai perkembangan bantuan sosial ataupun peraturan yang terbaru bantuan sosial baik PKH maupun BPNT. Tenang, jalan Bu. Nah, beliau sering menyampaikan bahwa bantuan sosial itu sifatnya sementara, ya, berdaya itu selamanya. Jadi di sini nanti ada yang namanya bantuan sosial, ada yang namanya pemberdayaan sosial. Karena kan yang namanya bantuan sosial, bantuan sosial itu ya diberi oleh pemerintah. Jadi kalau suatu saat itu misalkan suatu saat ya, kalau misalkan ibu-ibu di sini ada yang tiba-tiba tidak menerima bantuan sosial, berarti ya bantuan sosialnya sudah. Nah, karena bersifat sementara. Nah, karena di sini kan ada yang namanya pemberdayaan sosial sama bantuan sosial nih. Kalau bantuan sosial kan saya yakin ibu-ibu sini sudah paham. Ya bantuan sosial itu ya seperti PKH dan BPNT. Karena kan bantuan sosial sifatnya sementara. Kalau pemberdayaan sosial itu sifatnya selamanya. Nah, jadi tujuan utama bansos itu adalah sebetulnya untuk mendorong kemandirian. Karena penerima harus naik kelas menjadi yang produktif dan mandiri. Utamakan bantuan sosial itu untuk lansia dan disabilitas ataupun penyandang disabilitas. Karena ini salah satu agar tujuannya bantuan sosialnya itu lebih tepat sasaran lagi. Ya Bu ya. Yang benar-benar membutuhkan mendapatkan bantuan sosial. Karena sekarang juga banyak yang belum mendapatkan bantuan sosial tapi layak mendapatkan bantuan sosial. Karena bantuan sosial ini bersifatnya itu sementara, ya Bu, nggak selamanya. Bantuan sosial itu maksimalnya ada batasannya sekarang bantuan sosial. 5 tahun. Maksimal menerima bantuan sosial idealnya itu 5 tahun. Pak Menteri Sosial sering mensosialisasikan seperti itu. Bantuan sosial sifatnya sementara. Jadi kedepannya bantuan sosial itu ada batasannya. Idealnya maksimal itu penerima bantuan sosial baik PKH dan BPNT itu cukup 5 tahun saja. Lebih dari 5 tahun nanti akan ada evaluasi ataupun akan ada pengecekan ulang. Kita kan di setiap pertemuan kelompok itu kan ada yang namanya P2K2 ya. Namanya itu P2K2 dan setiap pertemuan itu pasti ada sesinya, sesi 1, sesi 2. Kayak kemarin kita sudah menempuh ke sesi pertama mengenai permasalahan sosial. Dan saya membagikan sebuah tabel janji diri. Ini namanya tabel janji diri, Bu. Nih ya. Nah, tabel janji diri ini ada beberapa sesi ataupun topik materi. Di sini totalnya ada 15 sesi. Ini nanti setelah pertemuan kelompok berakhir, ini nanti dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah nanti diisi oleh masing-masing penerima manfaat. Seperti misalkan sesi 1, permasalahan stunting. Coba Ibu dilihat tabel janji diri pesertanya. Ya. Sesi 1 ini kan mengenai permasalahan stunting, topik materinya. Nah, nanti diisi tanggalnya tanggal berapa,
bulannya bulan berapa, tahunnya tahun berapa saat pertemuan di sesi 1 itu. Oke, misalkan tanggal, bulan, tahun sudah diisi. Di sini nanti ada keterangan ataupun di tabel ini ya, sebelahnya janji diri pencegahan dan penanganan stunting dalam keluarga. Janji ibu-ibu di sini nih mau janji apa? Ya, untuk pencegahan dan penanganan stunting. Tentunya setelah menyaksikan ataupun melakukan pembelajaran materi 1 mengenai permasalahan stunting. Ya kan? Semisalkan kayak yang pernah menempelkan apa aja? Nih kan? Wah. Ya, terus anak usaha orang tua. Nah, itu bisa masuk. Nah, usaha orang tua yang ditempelkan kemarin di sini nih, di akarnya tuh, ya, itu termasuk janji dirinya ibu-ibu. Iya kan? Misalkan siapa yang kemarin yang nempelin tuh? Mana ibu wasnya? Ibu apa? Janjinya apa janjinya? Dika nempelakan ikan. Tulis rumah yang terbaik. Janji dirinya ya, misalkan menjaga kebersihan lingkungan, ya kan? Terus rajin membawa anak ke posyandu, kayak gitu kan ya? Atau menasehati anak kayak gitu dengan baik, atau misalkan tidak membentak anak, atau selalu mendukung kegiatan anak yang positif. Ya kayak yang ditulis ibu aja di sini tuh kemarin tuh, kayak gitu ya. Intinya sih janji bagaimana caranya ibu-ibu di sini untuk mencegah dan penanganan stunting dalam keluarga, dalam lingkungan keluarga ya. Kayak gitu kan. Misalkan makan yang bergizi. Salah satu contohnya kan kayak gitu kan. Tulis ini makan yang bergizi, tulis. Pakai pensil aja dulu supaya bisa dihapus. Yang kok kan buat pertemuan yang akan datang. Ini buat pertemuan yang akan datang ya. Yel-yelnya. Diisinya juga janji diri pencegahan dan penanganan stunting dalam keluarga diisi. Nah, nanti pelaksanaannya ini kan saya yang nanyain ke sesi yang selanjutnya. Misalkan kita di pertemuan itu kan sesi permasalahan stunting sesi 1 kan udah selesai. Nah, nanti kan pasti kan berlanjut bulan selanjutnya itu sesi kedua. Mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan. Nah, sebelum sesi ini selesai ataupun sesudah sesi 2 ini selesai, nanti saya akan mengecek. Bu, misalkan Ibu Was. Nih Bu, Ibu Was. Sesi permasalahan stunting, janji dirinya apa? Misalkan membuat makanan yang enak dan bergizi untuk anak saya. 4 sehat, 5 sempurna. Misalkan kayak gitu ya. Terus nanti saya tanya, sudah dilaksanakan belum? Belum, checklist saya belum ataupun tidak, kan gitu. Nah, gitu. Misalkan durung kabeh, iya checklist kabeh sing durunge. Ayo. Kalau sedang proses, ya kalau sedang proses berarti nanti, oh iya nanti setelah ini kayak gitu kan, ya kan sudah Pak saya ceplokin telur. Nah iya kan, yang maksudnya kan bergizi, betul kan? Nah, oh sudah aja Pak sayur. Oh berarti nanti pas kita dicek belum je Pak, berarti kan sedang proses. Kita mau sih Pak, ya berarti checklist sudah selesai. Nanti saya Pak, wow. Jadi tabel janji diri peserta dalam pencegahan dan penanganan stunting ini harus dibawa setiap pertemuan kelompok. Jadi tabel janji diri peserta dalam pencegahan dan penanganan stunting ini harus dibawa setiap pertemuan kelompok. Setelah pertemuan kelompok berakhir, setelah sesi penyampaian materi berakhir, ini nanti diisi di rumah atau diisi di sini juga nggak apa-apa. Nah, bisa bareng-bareng diisi di sini bareng-bareng ya. Setelah sesinya selesai, nanti diisi bareng-bareng. Oke, jangan lupa isi nama, alamat, nomor HP jika ada. Dibaca nomor HP jika ada. Bakalaka berarti diharuskan jika ada. Nomor rekening. Iya, wis ora usah. Nah, Bu, satu informasi lagi. Itu dari ini adalah program dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto ya. Dan
Bapak Menteri Sosial itu sering mensosialisasikan mengenai sekolah rakyat. Oi. Sekolah rakyat. Halo. Hai. Halo. Hai. Bukan barak militer ya. Bukan barak militer, ini mas sekolah rakyat. Nah, nanti ini diperuntukkan untuk jenjang pendidikannya itu SMP sama SMA. Nanti calon siswa tersebut itu akan disekolahkan gratis. Orang mikiri biaya ongkos, orang mikiri biaya mangan. Halo. Hai. Halo. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Nah, halo. Hai. Halo. Nah, hai. Halo. Hai, halo. Nah, ada lagi nih, Bu. Ada lagi nih. Kalau saya bilang pagi, tepuknya sekali. Halo. Hai. Halo. Hai. Nih, perhatikan dulu, Bu. Perhatikan dulu. Lo kudi nih koningan. Nih, Bu. Kalau misalkan saya bilang pagi, Ibu tepuknya satu kali. Ya, kalau bisa semua konon ya. Praktek sedikit lah. Kalau misalkan saya bilang siang, tepuknya. Kalau saya bilang sore, tepuknya. Kalau saya bilang malam, apa ya malam mereka enak kayak tidur. Ya. Iya kan sepi, kan malam kan sepi, masa gak tepuk-tepuk bae di kampung begitu. Garap keprok-keprok bae. Wah, jadi dua aja. Lekas kapan di dalam ini kan. Oke, siap ya. Pagi. Ayo. Selamat pagi. Ayo, ajak ditinjau nih. Selamat siang. Selamat sore. Sore. Pria sedih kakek. Malam. Ayo, saling tepuk, saling tepuk. Ayo. Tak ulang maning, ambil ngopak. Pagi. Selamat siang. Selamat sore. Malam. Wah, saling tepuk. Pokoknya sedurungnya lancar. Pagi, siang, sore. Kayak bocah mah tepat. Oke, pagi. Siang. Perasaan telu tak? Oh, iya. Sore. Malam. Nih, perhatikan. Pagi, sore, siang. Oke, ada lagi nih, Bu. Nih, ada lagi ya. Oh, aduh, ya nangis ya. Sorry deh. Nih, ada lagi nih. Ini mah nggak pakai tepuk, tapi ini pakai suara. Ya, Bu ya. Ini kebetulan ini refleksi ini ataupun ice breaking ini saya dapat dari TikTok dan snap video.
Oh ya, Arit habis dibeli dikit Arit teh. Pak, Bu. Arit. Dibeli dikit, Bu. Dibeli dikit, Bu. Dibeli dikit kok gampang mana-mana. Jadi digawa apa, Bu? Digawa apa? Ya. Wes, baru gua dikit. Bu, aduh, Bu. Ai, Pak, mau kan beli ti Arit. Tinggi ganti terasi. Aduh, sing awet terasi mengarit, sing arit menterasi. Ya wes ya digawe dikit. Nah, Bu. Nah, kena mana? Pru ya kan? Oke, lanjut ya, Bu ya. Ini ada refleksi satu lagi ataupun ice breaking ya. Kalau tadi kan pakai tepuk, kalau sekarang pakai suara. Ya. Nih, saya dapat dari TikTok ataupun dari snack video. Ini bagus dan ini lucu untuk dipraktekkan. Oke, siap ya. Kalau saya nyanyi, buka mulut tertawa 1 kali. 3 kali, Firma. Iya sih. Orang rokaker kita pegel-pegel nembang. Oh iya, ya sama. Berarti sudah tahu ya. Nah, ini untuk melatih kefokusan ibu-ibu nih. Oke. Hampir aja ngantuk ya. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka. Jadi aja ngomong baik. Protes bahaya. Yang sering ngantar anaknya sekolah TK pasti tahu ya. Ini kita praktekkan di penerima PKH biar ibu-ibunya lucu, oke? Terus pada sikatan kan? Yuk lanjut. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut. Kita nembak orang tutup kayak kanan Pak ya. Ping telu Bay ajak lanjut. Lebih enak kayak gini Bu. Nih. Ya. Aja meng tetangga ya. Poni tetangga. Poni sebelah. Lagi duga. Oke lanjut ya. Awas kayak gini ya. Nih biar enak, biar ragem, biar nanti yang mikirin utang hilang. Ya kan makanya perhatian kita nembang ya. Siap. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Tanpa suara. Cuman gereng lu. Iya diem. Kalau tanpa suara itu diem. Udah gitu. Tanpa suara. Nah ini pasti ketika saya nyanyikan ketika ibunya lagi rame. Ya kalau ibu lagi rame nggak berdiri, kalau saya ngomong buka mulut tertawa 1 kali.
Nah, oke. Duluan ya, Nang ya. Ulang. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Aja. Jangan sama dengan pangeran. Satu kali sakit. Aduh, saya kan langsung gitu aja. Satu kali. Satu kali kan 2 kali, 3 kali, gitu ya. Habis ini karena habis nanti pejet-pejet. Siap. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Ada segini. Ada segini. Oke, sekarang tangannya. Tangannya, ayo, tangannya. Pegang pundaknya samping kiri dan kanan. Ya, yakin, ayo pundaknya. Ya, konek kita mak. Ayo, barusan copet kan gitu kan. Pensiun kan. Oke, tangan di depan dulu. Oke. Sini aja, yuk siap. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan. Ikut nyanyi dong. Kanan. Ayo, kanan. Kanan. Nah, kanan. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan. Tak. Ada nggak 3 orang aton kok? Ada nggak duduk gini? Ya, kita nemeluan. Go. Kita makan kakek. Yang kau dikit, ya oke. Siap. Pada nembang ya, pada nyanyi ya. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan kiri. Tangannya ke kiri digerak-gerakkan. Tangannya ke depan digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Oke, SPG-nya sudah ya, peregangannya sudah, itu refleksinya sudah dari selamat pagi sampai malam sampai tadi ketawa. Karena refleksi tadi mengakhiri pertemuan kelompok di sekarang tanggal berapa deh? Tanggal 4 bulan 6 Juni tahun 2025-nya ya. Kita akan buat jadwal untuk di bulan depannya. Bulan depannya tanggal berapa? Anggar? Dibikin grup. Ya makanya masukin aja itunya. Nomor HP-nya kan, kalau ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungin kan nanti kan bisa dimasukin ke dalam grup. Itu kan ada nomornya tuh. Tuh. Enggak kan ini kan enggak di tabel janji diri ini kan ada nomornya ini. Ya. HP-nya kita kecemplung Ya udah, enggak usah diisi. Yang ada HP-nya aja dulu. Nah, yang ada nomor HP-nya diisi. Nanti kita lihat ada berapa peserta. Kalau misalkan itu bisa dibikin grup, kita bikin grup. Ya. Jadi untuk pertemuan di bulan depan kita di tanggal berapa enaknya? Berarti harinya sama. Hari Rabu. Hari Rabu sama. Tanggalnya berarti ayo. Berarti hari Rabu itu bulan depan jatuhnya di tanggal 2 Juli.
2 Juli. Nah, mau kita lihat 2 Juli sih. Julianti. Tanggal 4 berarti dina Jumat. Hari Jumat. Ya ora sih. Pokoknya nanti sehari sebelum pelaksanaan nanti saya kabarin. Barangkali saya nanti biasanya ada kegiatan mendadak. Nah, kalau bulan depan karena sekarang pencairannya kan nggak bisa ditentukan Bu tanggalnya berapa. Terus kan pencairan sekarang kan nggak bisa serentak kayak dulu. Kalau dulu kan cair semua. Jadi kita bisa. Nah, jadi kan kita kan bisa jadwal. Kalau dulu kan misalkan cair ya cair semua. Oke, kita jadwal pencairannya hari ini. Nah, kalau sekarang pencairannya kan nggak barengan. Ya, jadi tanggal itu baru tanggal terakhir tanggal 6 itu. Tanggal 7. Jadi apa? Oh, jadi tanggal 7. Itu Sabtu, Bu. Ya. Ya kalaupun jadi pencairan nggak bisa kayak dulu. Kalau dulu kan bisa dijadwal, pencairannya bareng ya. Cair satu, ya cair pasti dong, Bu. Enak buat talangan. Kita pergi ke durung gajian mau nalangi. Kita pergi ke durung gajian. Ya, makanya sekarang pencairannya itu nggak bisa dilakukan bersama karena pencairannya berbeda sama tahun yang dulu. Tapi 3 bulan. Ya, sekarang 3 bulan sekali, ya. 3 bulan, ya 3 bulan dong, belum 4 bulan dong. April, Mei, Juni, bener kan 3 bulan kan? Nah, kalau misalkan ada yang di bulan depan berarti maksudnya ke 4 bulan gitu. Ya, makanya sekarang pencairannya itu dilakukan sendiri-sendiri ataupun masing-masing. Karena proses penyaluran bantuan sosial seperti PKH itu kan tidak serentak seperti dulu nih. Ya, kadang misalkan ada yang sudah cair baru 1-2 orang di satu kelompok ini, baru 3 orang yang cair. Kalau pencairannya bareng, nanti kan kasihan, belum tentu tahu jadwal pencairannya kapan kan, nggak serentak. Nah, makanya penyalurannya, pencairannya itu dilakukan masing-masing, dicairkan masing-masing. Di sekarang itu tuh belum ada pencairan. Ya, sekarang sudah masuk tanggal berapa sih Bu? Tanggal 4 ya. Tanggal 4 di bulan Juni itu belum ada pencairan. Ya, per hari ini saya membuat pertemuan kelompok nih, belum. Kalau misalkan di media sosial ada yang nge-share cair 600.000 lansia kan, Bank BNI, Bank BRI, bahkan Bank BSI juga, infonya kan seperti itu ya, yang ramai beredar di media sosial. Tapi kan itu kan nggak jelasin cair tahap kedua. Cuma kan tanggal sekian, alhamdulillah ada saldo masuk, bener nggak? Infonya kayak gitu kan di media sosial kan? Ada saldo masuk lagi di Bank BSI tanggal sekian, nggak dijelasin kan? Tahap 2 sudah cair, enggak kan? Nah, ya kalau misalkan memang benar itu tahap kedua ya diaminkan saja. Mudah-mudahan segera salur. Mulanya kuliku dikit bangga kok ya. Tetap ya mudah-mudahan aja. Semuanya kan bisa terjadi. Namanya bantuan sosial kan, pencairannya ya mudah-mudahan aja bisa terjadi sebelum Lebaran, tinggal beberapa hari bisa jadi. Ya, atau bisa jadi setelah Lebaran ya, apalagi bisa jadi. Tapi amannya itu setelah Lebaran. Ya, Bu ya. Tapi kan bantuan sosial kan tiba-tiba saldo malam ada digeser kan ya? Kan bantuan sosial nggak ada yang tahu kan pencairannya kan, iya kan, nah iya kan kayak gitu ya. Jadi nanti nunggu info selanjutnya aja, amannya supaya nggak capek bolak-balik untuk ngecek ya, dan kasihan juga ATM-nya nantinya rusak ya kan, item-itemnya nanti lecet. Nanti susah kalau lecet ngurusnya, jauh ke bank. Mendingan nanti aja nunggu info, misalkan dari saya. Kalau sudah mulai merata pencairannya, Ibu mangga bisa silakan dicek di agen terdekat ataupun di mesin edisi ataupun di mesin ATM masing-masing, di bank masing-masing. Seperti itu ya Bu ya. Iya, bisa selesai kok Bu. Sudah selesai. Tanda tangan engkau di absen ibe. Soalnya kita absennya kalau ganti tapi tak absen ngumbabe nang kita. Nah, kalau dikit berarti
bulan depan ya, bulan depan di tanggal 4. Kalau gitu, karena sekarang sudah cukup untuk materinya, kita lanjut di pertemuan selanjutnya di bulan depan tanggal 4 hari Jumat bulan Juli. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.